Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan belajar IPA bersama Ibu Simanjuntak. Materi yang akan kita pelajari selama semester 1 ini ada 5 bab. Bab pertama itu tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia, hal-hal yang kita pelajari nantinya adalah yang pertama tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, kesehatan organ reproduksi manusia. Sebelum kita bahas pembelahan sel, di kelas 7 kita telah mempelajari sistem organisasi kehidupan yang dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Di dalam tubuh manusia terdapat sel. Kita bisa lihat gambar, ini adalah gambar sel yang memiliki beberapa bagian-bagian. Salah satunya adalah nukleus. Nukleus atau inti sel. Di nukleus inilah terdapat kromosom. Digambarkan kromosom seperti ini. Kromosom merupakan struktur padat yang terdapat protein dan DNA. Gambar DNA itu digambarkan seperti ini. Ini nanti kita akan pelajari DNA di bab 3. Gambar kromosom. Untuk lebih jelas kita lihat dia seperti pita. Ini ada gambar kromosom. Jadi ini tadi selnya. Di dalam selnya ada nukleus inti sel. Ini dia terdapat kromosom tersebut. Jadi definisi kromosom tadi adalah struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Bagian kromosom. Bagian kromosom terdapat dia ada yang paling ujung ini adalah telomer. Yang ini disebut dengan kromatid. Yang di sini dia lengan pendek. Ini dia lengan panjang juga dia sentromer. Jadi dia bentuknya bisa juga seperti ini ya. Jadi kalau dikatakan dia sentromer, ini merupakan tempat persambungan kedua kromatid dan atau tempat melekatnya mikrotubul. Kita juga lihat bisa ada kinetokor dan telomer. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari dua, yaitu satu mitosis, dua meiosis. Pembelahan mitosis. Kita lihat di sini bahwa pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Jadi nanti untuk pembelahan mitosis dia memiliki beberapa tahapan. Yang pertama dia adalah interfase, kedua profase, 3 metafase, 4 anafase, dan yang terakhir telofase. Fase pertumbuhan atau sering disebut dengan interfase. Jadi pada interfase terjadi tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel itu adalah pada interfase. Di sini terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Pada interfase terdiri dari 3 fase.
disebut dia G1 atau GAP1, S sintesis, dan G2 disebut dengan istilah GAP2. Kalau kita lihat, ini gambar-gambar dari tahapan interfase. Jadi interfase itu adalah yang ini, yang hijau tua, interfase. Jadi di sini paling lama tahapan pembelahan selnya. Ini fase G1. Terjadi pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Ini adalah tahap fase S. Di sini terjadi proses replikasi DNA. Dan gambar ini dia adalah fase G2. Di sini terjadilah pertumbuhan organel. Fase pembelahan mitosis atau dia ada tahapan satu, dia profase. Di profase terdapat benang-benang kromatin. Ya, di sini ada benang-benang kromatin ya. Memendek, dia kelihatan memendek, menebal, akhirnya membentuk kromatid. Kromatid akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus, ini yang bulat ini nukleus yang di dalam, ini lama-lama nanti akan menghilang. Anak intinya ini akan menghilang. Jadi untuk sel hewan, sentriolnya mengalami pembelahan dan sentriol itu nanti akan memisah. Dia ada sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan pada profase, benang spindelnya mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pantai. Inilah tahapan dari profase. Tahap yang berikutnya metafase. Kita lihat gambar ini tahapan metafase ya. Ini yang coklat ini adalah benang spindel. Yang ini dia adalah kromosom. Jadi pada tahapan ini terbentuk benang spindel. Mulai terbentuk benang spindel. Kromosomnya, ini kromosom juga terlihat semakin jelas. Dan kromosom berada di daerah ekuator. Lihat, ini berada di daerah ini ya. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid. Kalau kita lihat di sini kan ada 2 kromatid ya. Ini 2 kromatid yang berpasangan terikat pada sentromer. Ya, sentromer yang bulat ini. Pada setiap sentromer ini ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel ini, terkait dia ke kinetokornya. Anafase, tahap anafase, kita lihat gambar benang-benang spindel mulai memendek ya, mulai memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. Lihat kromatidnya nih menuju kutub yang berlawanan. Ada kutub ini, ada juga kutub kemari ya. Dan mulai terjadi sitokinesis. Lihat gambarnya, tahapan anafase. Tahap terakhir adalah telofase. Kita perhatikan gambar ini. Telofase. Kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Ini sudah di kutub yang berlawanan. Maka kromatidnya akan menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin tadi membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Baru terjadi kleavek dan terbentuk 2 sel anakan.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Thank you. Terima kasih.